Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dan teman saya Afinda Primadita Damayanti. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembelahan sel mitosis. Pengertian sel mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi secara tidak langsung. Hal ini dikarenakan pada pembelahan sel secara mitosis terdapat adanya tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan atau fase-fase yang terdapat pada pembelahan mitosis ini meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Mitosis terjadi di dalam sel somatik atau sel tubuh yang bersifat merismatik, yaitu sel-sel yang hidup, terutama sel-sel yang sedang tumbuh. Mitosis terjadi hanya pada sel eukariot. Proses pembelahan secara mitosis menghasilkan dua sel anak yang mengandung jumlah kromosom atau materi hereditas yang sama atau identik dengan ibunya. Tujuan mitosis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengganti sel-sel yang rusak atau regenerasi. Yang kedua, perkembangan dari satu sel menjadi banyak. Yang terakhir, membentuk individu yang baru atau reproduksi sel baru pada individu bersel tunggal. Next. Fase mitosis. Proses pembelahan sel memiliki tahap-tahap tertentu yang disebut siklus sel. Sel-sel tubuh yang aktif melakukan pembelahan memiliki siklus sel yang lengkap. Pembelahan mitosis dibedakan atas dua fase, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis adalah proses pembagian materi inti yang terdiri dari beberapa fase, yaitu profase, metafase, dan telofase. Yang pertama, karyokinesis. Karyokinesis selama mitosis menunjukkan ciri yang berbeda-beda pada tiap fasenya. Beberapa aspek yang dapat dipelajari selama proses pembagian materi inti berlangsung adalah berubah-ubah pada struktur kromosom, membran inti, mikrotubulus, dan sentriol. Ciri dari tiap fase pada karyokinesis adalah A. Profase. Yang pertama, benang-benang kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian, setiap kromosom membelah menjadi kromatid dengan satu sentromer. Yang kedua, dinding inti, nukleus, dan anak inti, nukleolus menghilang. Yang ketiga, pasangan sentriol yang terdapat dalam sentrosom terpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang terakhir, serat-serat gelendong atau benang-benang spindel terbentuk di antara kedua kutub pembelahan. Next. B. Metafase. Setiap kromosom yang terdiri daripada serat gelendong melalui sentromer atau kinetoko. C. Anfase. Sentromer dari setiap kromosom membelah menjadi dua dengan masing-masing satu kromatida. Kemudian setiap kromatida berpisah dengan pasangannya dan menuju ke kutub yang berlawanan. Pada akhir fase, semua kromatida sampai pada kutub masing-masing. D. Telofase. Pada telofase terjadi peristiwa berikut. Yang pertama, kromatida yang berada pada kutub berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Yang kedua, terbentuk kembali dinding inti dan nukleolus membentuk dua inti baru. Yang ketiga, serat-serat gelendong menghilang. Yang terakhir, terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis menjadi dua bagian dan terbentuk membran sel pemisah di tengah bidang pembelahan. Akhirnya terbentuk dua sel anak yang mempunyai jumlah kromosom yang sama. 2. Sitokinesis. Selama sitokinesis berlangsung, sitoplasma sel hewan dibagi menjadi dua melalui terbentuknya cincin kontraktil yang terbentuk oleh aktin dan miosin pada bagian tengah sel. Cincin kontraktil ini menyebabkan terbentuknya alur pembelahan yang akhirnya akan menghasilkan dua sel anak. Masing-masing sel anak yang terbentuk ini mengandung inti sel, beserta organel-organel selnya. Pada tumbuhan, sitokinesis ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah di tengah-tengah sel.
Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Proses realisasi pembelahan sel. 1. Regenerasi jaringan epidermis kulit. Jaringan epidermis adalah salah satu lapisan kulit yang terletak paling luar. Fungsinya beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Anatomi kulit terdiri atas 3 lapisan kulit utama, yaitu jaringan epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Ketiga lapisan kulit ini dikenal sebagai organ tubuh terbesar karena ukurannya bisa mencapai sekitar 2 meter persegi. Fungsi jaringan epidermis. 1. Melindungi tubuh. Fungsi utama dari jaringan epidermis adalah mencegah kuman atau zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan masuk ke dalam tubuh. Jaringan epidermis juga berfungsi untuk mencegah dehidrasi dengan cara mengurangi penguapan air melalui kulit. 2. Mengganti sel-sel kulit mati. Mengganti sel-sel kulit mati tiap menitnya ada sekitar 30.000 sampai 40.000 sel kulit yang mati di permukaan kulit Anda. Jaringan epidermis bertugas untuk memproduksi sel-sel baru guna menggantikan sel kulit mati tersebut. 3. Menentukan warna kulit. Selain memproduksi sel-sel kulit baru, jaringan epidermis juga memproduksi sel melanosit. Sel ini mengandung pigmen yang berperan dalam menentukan warna kulit Anda. Gelap terangnya kulit tergantung pada jumlah pigmen yang ada di dalam sel melanosit kulit. Jika Anda memiliki kulit yang gelap, berarti jumlah pigmen dalam sel Anda tergolong banyak. 4. Menangkal efek paparan sinar matahari. Sel melanosit tak hanya berperan terhadap warna kulit, sel ini juga bermanfaat untuk melindungi tubuh dari paparan sinar matahari berlebihan. Kulit yang terlalu lama terpapar sinar matahari dapat menyebabkan penuaan dini kulit, keriput, dan meningkatkan risiko Anda mengalami kanker kulit. 5. Menghasilkan vitamin D. Pada epidermis kulit terdapat sel yang bernama keratinosit. Sel ini berfungsi untuk menghasilkan vitamin D. Saat kulit terpapar sinar matahari, vitamin D ini nantinya berperan dalam membantu tubuh mencukupi kebutuhan kalsium. Sel keratin pada epidermis ini juga berperan dalam mencegah penguapan berlebihan pada kulit. 2. Pembentukan sel-sel kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh merupakan suatu sistem kompleks yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang paling bekerja sama untuk melindungi tubuh terhadap penyakit dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Sistem kekebalan tubuh dibagi menjadi 2 bagian, yakni sistem imun eksternal dan sistem imun internal. Sistem imun eksternal. Sistem imun eksternal merupakan benteng pertahanan tubuh pertama terhadap patogen. Bagian ini terdiri dari kulit, membran mukosa, rambut hidung. Beberapa vitamin dan zat dibutuhkan oleh organ ini adalah vitamin A, B6, B12, C, D, dan E, folat, zat besi, dan zinc. B. Sistem imun internal. Sistem imun internal terbagi menjadi 2 bagian, yaitu garis pertahanan pertama atau first line dan garis pertahanan kedua second line. Garis pertahanan pertama bertugas untuk menangkap patogen pada bagian ini. Terdapat fagosit yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memusnahkan patogen, serta natural killer cell atau NKC yang berfungsi untuk menyerang sel bermutasi dan sel kanker. 3. Oogenesis. Pada dasarnya, oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita. Tujuan utama dari oogenesis adalah membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita, yakni ovarium dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. 4. Spermatogenesis. Spermatogenesis dalam arti luas adalah proses pembentukan atau pematangan sel benih pria atau spermatozoa. Sehingga tujuan utama dari spermatogenesis adalah pembentukan sel benih yang jumlahnya 4 sperma fungsional. Pembentukan spermatogenesis dimulai dari tubulus seminiferus yang sesuai dari jenis mereka yang bentuknya mirip dengan mie kecil, lurus atau bengkok pada testis.
Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.